Hai teman-teman, aku punya info menarik nih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mita Septiani, NIM 112110431, kelas MA21C16. Di sini saya akan membawakan materi tentang pajak penghasilan PPh 21/26 serta dilengkapi contoh pelaporan SPT 1770S atau 17770 SS. Apakah kalian tahu tentang pajak penghasilan PPh 21/26? Mari kita ulas tentang PPh 21/26 ini. PPh pasal 21/26 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dasar hukum PPh 21/26. Pada mulanya, dasar atau payung hukum PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 telah diatur dalam UU Pajak Penghasilan nomor 7 tahun 1983. Namun seiring berjalannya waktu terjadi perubahan dan penyempurnaan yang meliputi, yaitu perubahan pertama diatur dalam UU nomor 7 tahun 1991, perubahan kedua diatur dalam UU nomor 10 tahun 1994, perubahan ketiga diatur dalam UU nomor 17 tahun 2000, perubahan keempat diatur dalam UU nomor 36 tahun 2008. Selanjutnya disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker nomor 11 tahun 2020 yang kemudian diselaraskan dan diresmikan menjadi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU HPP nomor 7 tahun 2021. Cek pajak penghasilan PPh pasal 21 yaitu 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri. 3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. 5. Imbalan kepada bukan pegawai seperti honor, fee, dan lain-lain. 6. Imbalan kepada peserta kegiatan seperti uang saku dan lain-lain. Tarif pajak PPh pasal 21 yaitu 1. Penghasilan tahunan hingga 60 juta dikenakan 5%. 2. Penghasilan tahunan di atas 60 juta sampai 250 juta dikenakan 15%. 3. Penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan 25%. 4. Penghasilan tahunan di atas 500 juta sampai 5 miliar dikenakan 30%. 5. Penghasilan tahunan di atas 5 miliar dikenakan 35%. Pemotong pajak penghasilan PPh pasal 21 yaitu A. Pemberi kerja yang terdiri dari: pertama, orang pribadi, kedua, badan, ketiga, cabang, yaitu perwakilan atau unit yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi terkait gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut. B. Bendahara atau pemegang kas pemerintah. C. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. D. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. E. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang bukan pemotong pajak PPh pasal 21 yaitu kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional. Jika pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional, dihitung sebagai penghasilan pasal 26. Elemen PTKP pada PPh pasal 21 yaitu sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 101 PMK 010 2016, besaran PTKP untuk tahun 2016 adalah sebesar
Pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi atau TK. Kedua, 4.500.000 untuk tambahan wajib pajak yang kawin atau K kos per 0. Ketiga, 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga, maksimal K per 3. Apakah kalian tahu apa itu pasal PPh 26? PPh pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh WPLN atau wajib pajak luar negeri dari Indonesia. Adapun pengecualian pengenaan PPh 26 yakni pada BUT atau Badan Usaha Tetap yang berada di Indonesia. Hal ini lantaran BUT merupakan subjek pajak yang perlakukan perpajakannya sebanding atau dipersamakan dengan subjek pajak badan. Dalam PPh 26 ini terdapat pengenaan tarif dan objek pajak hingga subjeknya. Tarif dan objek PPh 26 yaitu tarif dikenakan sebesar 20% bersifat final atas jumlah bruto dan objek PPh pasal 26 meliputi 1. Dividen, 2. Bunga, diskonto, premium, insentif yang berkaitan dengan jaminan bayaran pinjaman. 3. Sewa, royalti, ataupun penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan aset. 4. Insentif yang memiliki keterkaitan dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan. 5. Hadiah ataupun penghargaan. 6. Pensiun yang diperoleh secara berkala. 7. Premi swab maupun transaksi pelindung lain atau asuransi. 8. Pemerolehan untung dari penghapusan hutang. Selanjutnya, pengenaan tarif 20% bersifat final atas penghasilan atau laba bersih yang diperoleh WPLN meliputi 1. Penghasilan atas kegiatan atau transaksi jual aset di Indonesia. 2. Premi asuransi serta reasuransi yang dibayarkan secara langsung ataupun dengan pialang terhadap perusahaan asuransi luar negeri. Apakah kalian bingung bagaimana cara melapor SPT tahunan jika sudah diberi surat pemberitahuan dari perusahaan untuk melapor? Ayo kita ulas tutorial lapor SPT tahunan. Cara lapor SPT secara online bisa dilakukan dengan alur sebagai berikut. Pertama, pastikan telah memiliki e-FIN atau nomor identitas digital seperti pada contoh di samping. Kedua, masuk ke situs djponline.pajak.go.id. Ketiga, masukkan NIK atau NPWP, kata sandi, dan kode keamanan. NPWP adalah 16 nomor seperti contoh di samping. Keenam, pilih form yang akan digunakan seperti form SPT 1770SS atau SPT 1770S. Kelima, klik buat SPT, akan muncul pertanyaan status yang harus dijawab untuk mendapatkan formulir SPT tahunan yang sesuai. Keempat, setelah berhasil login, klik kolom lapor dan pilih e-filing. Bila belum mempunyai nomor e-FIN, berikut cara untuk mendapatkan nomor e-FIN, yaitu pertama, kirim email ke alamat kantor pajak sesuai domisili dengan subjek permintaan e-FIN. Kedua, sertakan data pendukung dalam email, nama lengkap, NPWP, NIK, nomor HP, dan alamat email aktif. Ketiga, lampirkan foto atau scan KTP dan NPWP asli, serta swafoto dengan KTP dan NPWP. Keempat, setelah pengajuan, DJP akan mengirim e-FIN ke email yang terdaftar. Kelima, terakhir setelah mendapat e-FIN pajak, langsung segera aktifasi e-FIN pada situs DJP online. Gambar di samping adalah contoh balasan email dari DJP online. Berikut contoh tampilan yang berada di web DJP online. Pertama itu ada tampilan gabung diisi dengan nomor NPWP, kata sandi, dan kode etik yang berada di situ. Lalu pencet gabung. Kemudian
ada tampilan pengisian SPT secara elektronik atau e-filing. Pilih untuk mengunduh formulir atau bisa mengisi langsung di situs web e-filing. Halaman selanjutnya adalah formulir SPT. Jawablah pertanyaan yang di atas seperti apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kalau tidak, pencet tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah MT atau pisah harta atau PH? Kalau iya, pencet iya. Kalau tidak, tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Kalau iya, pencet iya. Lalu berarti kita akan mengisi SPT tahunan 1770 SS. Halaman selanjutnya beralih ke halaman identitas. Identitas SPT dan wajib pajak. Di sini ada NPWP 16 digit angka, lalu nama WP, tahun pajak, dan pembetulan keberapa. Kalau ini baru lapor tidak ada pembetulan, tapi buat SPT. Selanjutnya di bagian A, di sini ada pajak penghasilan. Nomor 1, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Ini adalah penghasilan dalam setahun. Misalkan di dalam surat pelaporannya di senilai 35 juta, maka masukkan 35 juta. Selanjutnya masukkan pengurangan, misalkan senilai 2,5 juta, masukkan 2,5 juta. Ketiga, penghasilan tidak kena pajak. Karena ini K/0, maka dikenakan biaya 54 juta, maka masukkan 54 juta. Keempat, penghasilan kena pajak. Karena tidak ada, dikasih 0. Kelima, pajak penghasilan terutang. Karena tidak ada, kasih 0. Keenam, pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain. Karena tidak ada di surat pelaporan, kasih 0. Ketujuh, nihil. Karena tidak ada lampirannya, kasih 0. Selanjutnya ke bagian B. Di sini ada penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Ada dasar pengenaan pajak atau penghasilan bruto, pajak penghasilan final. Bila di surat laporan tidak ada, maka isi 0. 9, pajak penghasilan final terutang. Bila tidak ada di surat laporan, kasih 0. 10, penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Bila tidak ada di surat laporan, kasih 0. Kemudian beralih ke bagian C. Di sini ada daftar harta dan kewajiban. Jika nomor 11 jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak tidak ada di lampiran, maka kasih 0. 12, jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun pajak. Jika tidak ada di surat lampiran, kasih 0 juga. Maka habis itu simpan dan kirim SPT. Setelah disimpan dan disubmit SPT-nya, maka wajib pajak akan menerima tanda bukti pelaporan lewat email mengenai nama WP, NPWP, status SPT, dan tanggal penyampaian. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.